Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi sama gue Bondan dalam channel gue Kapten Bones. Kali ini gue bakal menceritakan kisah mistis lagi, ya. Dan kebetulan kisah mistis yang hari ini gue ceritain ke kalian semua bukan kisah mistis gue pribadi, melainkan ada dua saudara gue ini kebetulan samping gue yang akan menceritakan kisah nyatanya. Yang pertama itu ada Lucy. Hai. Yang kedua ada Dilan. Hai, Dilan. Gitu. Nanti IG-nya dicek aja nih, ada di sini ya. Jangan lupa di follow. Oke, kali ini cerita mistisnya itu kebetulan tuh ada di mana lokasinya? Raja Mukti. Raja Mukti ya, Raja Mukti daerah Depok masuknya itu ya? Cimanggis. Cimanggis, Depok. Dan kebetulan rumahnya Dilan. Dilan sendiri ya? Nah, kebetulan rumahnya si Dilan sendiri nih, gengs. Nah, itu coba ini kok bisa kalian barengan gini ceritanya nih sama atau gimana nih? Siapa dulu yang mau cerita nih? Enggak, ceritanya beda. Mungkin bisa diceritakan yang pemilik rumahnya dulu. Ah, itu Dil. Gimana tuh, Dil? Ini awal mula dari gimana dari kita bahas sebelah mana nih kan ada. Coba nanti mungkin si apa Agi-Agi di rumah ini kan nanti gue kasih footage-nya ya. Nih rumahnya nih kayak gini nih. Nah, kayak gitu tuh kan. Terus setelah Dilan tinggal di situ dari awal memang ada kisah mistis tersebut atau memang apa sih? Maksudnya kejadiannya itu tuh sering nggak? Kalau mulai pindah kan di situ tahun 2010. Enggak, udah hampir 10 tahun yang lalu. Pertama kali pindah di situ sih ini ada banyak gangguan. Cuman mungkin kayak perkenalan gitu kan. Biasa. Dulu pas pertama kali tuh pas baru pindah si Rizky adek Dilan yang terakhir, Adiknya Dilan namanya kan Rizky. masih kecil tuh, iya. Pas baru pindah tuh ini nangis mulu kan, terus kirain biasa ya kan. Terus masih punya pembantu tuh Dulu ya. ya, Dilan satu kamar bertiga tuh, kakak yang pertama, Dilan sama pembantu. Terus malam-malam di garasi samping tuh kayak ada yang main bola ya kan, dek. Terus jendela kayak ada yang nyongkel kirain maling tuh. Untung pembantu Dilan tuh yang cewek berani kan, ngecek kirain ada apaan kan, dicek udah tuh kita nggak berani keluar tuh, akhirnya masuk kamar lagi. Pas dengerin lagi di garasi samping tuh kayak udah mulai ada suara anak kecil main bola. Ya udah kita berpikir positif aja deh, namanya makhluk itu pasti ada ya kan di rumah-rumah kayak gitu. Jadi itu jadi pas pertama kali pindah ke situ tuh emang udah banyak kisah udah dimulai itu ya, kisah mistisnya terasa ya. Jadi itu tadi kan Dilan kan nyebut tuh katanya waktu itu kan ada asisten rumah tangganya masih ya. Nah itu tuh dia berani atau juga sempat digodain juga sama manusia tuh gimana tuh? Nah kebetulan tuh dia pas kapan gitu dia tidur di belakang tuh, dikasih kamar. Terus dia apa ya, dia kalau tidur sering apa namanya, cuman pakai pakaian dalam gitu. Nah terus Biasa lah ya gengs. Jadi kalau kita kan kalau tidur kadang-kadang kan suka panas atau apa, mungkin lagi pakai Nggak pakai baju. ya mungkin lagi pakai baju untuk tidur lah gitu ya. Terus dia kaget kan tuh pas ngendusin, katanya ada orang tinggi gede ngeliatin dia. Terus kira karena dia nggak berani ngapa-ngapain, dia telepon tuh ke kamar mama tuh. Sudah itu kira dia udah pakai baju lagi, kita samperin ke kamar dia, ada apaan. Mungkin ya karena digangguin itu tuh apa, Gandorwa ya yang gede gitu tuh katanya sih, kata dia tuh dia yang lihat. parah sih. Jadi tuh si asisten rumah tangganya Dilan lagi tidur nih, keadaannya udah malam ya, semua pada tidur. Terus tuh yang kita sebut namanya genderuwo kali ya gengs ya, yang tinggi gede hitam gitu. Itu di depan kamarnya tuh dia ngeliatnya, atau memang di dalam gitu samping Di kamar dia. Oh di dalam. Jadi ini kasur, misalnya ini kasur. Ini di sini diri kayak kita lagi tidur diliatin gitu. Wah gila serem banget ya. Terus Ini baru cerita pertama udah serem. iya baru cerita pertamanya gue udah mulai merinding sih. Nah dia itu dikirain mah, sama kita mikir masa
masa iya sih. Jadi pas sudah main sini Dilan ngalamin juga ditemuin sama dia itu makhluk yang pernah ini gondoruo itu tuh. Kejadiannya pas lagi posisi mati lampu dan lari-larian kan tuh masih kecil. Lari-larian terus pas Dilan lagi lari ke depan sebelah kiri pas batangga tuh itu pakai berhenti sendiri kan, dia kayak rasa penasaran mau nengok. Pas nengok tuh kok nih kaki siapa gede bulu doang kan. Dan masih kecil penasaran kan belum ini. Tuh usia Dilan berapa tahun tuh waktu itu? Kisaran berapa tahun waktu Dilan pas dari kejadian ada kaki itu? Usia 7 tahunan lah. 7 tahun. Sekarang Dilan usia 17. Dari 10 tahun. Itu udah 10 tahun yang lalu. Dari awal keluarganya Dilan udah pindah ke rumah itu memang udah terjadi suatu kejanggalan gitu ya. Berarti tadi ada Dilan pas umur 7 tahun dikasih lihat kaki besar ya itu ya. Kebetulan kalau Dilan sih udah biasa soalnya sebelum keluarga Dilan pindah dan udah tinggal situ duluan berdua sama Om Dilan yang pelayaran. Sering nemenin dia jadi udah biasa lah. Kayak sering bilangin ke keluarga udah emang di sini ada gitu. Dan pas udah lihat itu nggak langsung kabur, terus kayak coba lihat ke atas kan, mau tahu mukanya kayak gimana, nggak ada gitu kan, cuman kayak nggak bisa habis tinggi ya, terus nyampe buat kata rumah kan ada tingkat 2 nih, dia masih lebih lagi. Gila. Cuma setengah badan. Palanya di luar rumah gitu, misalnya kayak kagak nemu kita ngeliatin. Tapi bener ya, itu kan keadaannya malam ya, itu kan malam gitu dan gelap juga kan. Kok Dilan bisa ngelihat sejelas itu sih? Itu gimana tuh? Apakah memang Dilan memang halu atau memang benar-benar? Soalnya ini posisi tangga kan tuh tangga, terus di tangga itu rumah itu kayak kaca gede, jadi sinar bulan masuk. Kan otomatis sinar bulan nerangin. Jadi terus kelihatan depan orang gitu tuh ya? kelihatan kan, kayak dia kayak backlight gitu kan, kalau depan kelihatan jelas gitu, kaki 2 renggang begini kan, kayak kita diri tegap gitu. Liatin mau cari gitu kan, nggak nemu palanya gitu, cuman tinggi gede, bulu kakinya sih berbulu gitu kan. Serem banget. Jadi kira apa tuh gengs? Kalau gengs di sana tuh nyebutnya apa? Kalau tinggi, besar, hitam. Kalau Dilan tuh nyebutnya apa tadi? Kalau di daerah situ sih nyebutnya gondoruo. Genderuwo ya. Yang jadi udah umur 7 tahun Dilan udah dikasih unjuk seperti itu ya. Digangguin ya. Terus kejadian apa lagi tuh selain tadi ART-nya dikasih lihat genderuwo juga gitu. Terus juga Dilan juga di umur segitu ya, yang notabene-nya tuh umur masih anak-anak gitu ya, masih udah 10 tahun yang lalu gitu. Sekarang Dilan juga udah 17 tahun juga dikasih unjuk seperti itu. Tuh umur 7 tahun dikasih kelihatan kayak gitu. Gimana sih dia perasaannya dia? Ya takut namanya anak kecil ya kan. Cuman ya karena Dilan mungkin udah biasa, sebelumnya udah tinggal di situ kan. Dari sebelum keluarga Dilan pindah ke situ, Dilan udah tinggal situ bareng Om Dilan. Ya udah biasa aja maklumin, kayak ya udah kita punya apa namanya, dunia masing-masing gitu, biarin aja. Mungkin Jadi emang biasa. lagi kebetulan aja gitu. Nah terus setelah kejadian itu kan berarti udah lama tuh Dil ya. Udah 10 tahun silam lah ya. Sekarang tuh masih suka digangguin gitu gak sih Dil? Meskipun Dilan udah lama tinggal di situ gitu. Kalau buat sekarang sih udah jarang, cuman mungkin kalau 1 atau 2 tahun yang lalu sih masih. Oh masih? Masih. Coba tuh kasih tahu sama lagi nonton nih. Setelah kejadian 10 tahun silam tuh Dilan kayak gitu baru pindahan, terus belum lama ini ya, mungkin ya masih udah terbilang lama juga sih, cuma kan 2 tahun ya masih baru kemarin lagi tuh. Kejadian apa lagi tuh yang buat Dilan serem lagi tuh? Ini kalau di lantai atas kan waktu kan pas kapan tuh, pokoknya kan dulu kan ada di atas ada 1 kamar yang punya kamar mandi dalam tuh dulu, yang nempatin Om Dilan yang punya rumah itu tadinya. Nah, terus pas itu Dilan sama kakak Dilan
nyoba mau nempatin tuh kamar di atas. Oh gitu. Nah, itu di atas kita bersihin, kira kita tidur di situ kan. Pas malam-malam lagi berdua lagi nonton TV sambil nyemil kan. Ini kan kebetulan sekarang di rumah itu sampingnya kan ada gudang tuh. Gudang Di samping belakang ya. iya, samping persis Samping rumah. persis rumah ya. Sebelah kiri kalau ada. Gudang yang masih kepake, udah nggak kepake ya? Masih sih, cuman buat nyimpen barang doang di situ. Nyimpen bukan barang doang. produksi. Heeh. Pas itu sekitar jam 2 mungkin. Jam 2 malam. Kan kamar itu posisinya pas di atas di pinggir tuh. Jadi pintunya ada 2, pintu dari tengah sama buat kita kalau mau ke balkon samping. Jadi langsung tadinya tuh pemandangan kebun sekarang langsung, jadi pas kita buka pintu tuh langsung gudang itu kan tuh. Mau disekat kayak kebun kecil doang gitu. Pintu kita buka kan namanya gerah kan biasanya. Terus kita lagi nonton TV, tiba-tiba tuh kayak ada bunyi-bunyi suara barang didorong-dorong Dari yang gudang itu ya? pertamanya diem-dieman berdua. Takut Kayak- kali gitu ya? Mungkin Ilham pengen ngerasa nih kakak Nun denger nggak, dia main dulu kan. Sama-sama nengok langsung kan, denger nggak kata dia. Denger dulu gitu. Apaan ya kata dia. Udah kita diamain dulu, kita fokusin, kita denger dari dalam gudang ternyata tuh kan suaranya. Jadi kayak barang-barang yang dalam tuh kayak digeser. Kayak ada yang kerja di Iya, dalam kayak ada gitu. yang ditarik lagi, dorong lagi. Udah kita langsung berdua udah ngerasa bener ini main di gudang nih. Kita tutup pintu dah. Diam ada di kamar dah. Pintu udah kita tutup, semua hording yang ke samping tuh udah tutup. Diam aja. Kira kita bawa tidur aja berdua dah, daripada makin iseng nanti. Tutup di atas tuh tidur tuh udah kejadian kayak gitu. Kan iya berduaan tuh kan. Jadi akhirnya setelah Dilan sama kakak Dilan ngedengar suara aneh tuh kayak bergerak-bergerak sendiri di gudang tersebut, tetap ngelanjutin tidur di atas tuh. Karena udah udah iseng satu kan, pasti kita mau tidur di situ juga iseng sebenarnya, cuman mau keluar kamar mesti turun tangga dulu, sedangkan tangga itu kan langsung berhadapan dengan kaca gede gitu kan. Langsung view-nya gudang itu lagi kan, gelap juga daripada tidur di bawah. Kira yaudah kita tidur aja tuh merem-meremin akhirnya kan, daripada diem ngerasain takut nih tidur. Coba tuh gengs bayangin kalau kalian semua nih di rumah kalian gitu ya tingkat, terus ngerasain kayak Dilan yang Dilan rasain nih di atas, udah gitu ngedengar suara kayak gitu dari samping rumahnya yang notabene-nya itu rumah udah nggak kepake gitu, cuma buat naruh barang. Kalian gimana tuh? Kalau gue pribadi sih kayak gitu gue udah merinding banget ya, tapi emang serba salah sih ya, mau turun juga ketika lu buka pintu kamar lu gitu ya, di atas itu langsung kayak lorong gitu yang berhadapan dengan gudang tersebut gitu kan. Takut aja kalau misalkan kita keluar tiba-tiba langsung ditongolin si unyil itu kan. Iya kan, kita nggak tahu kan kayak gitu kan. Jadi sampai pagi tuh Dilan tetap lanjut tidur. Kira udah kita bisa tidur. Besok siang baru turun akhirnya kan. Cerita udah tuh sama yang dibawa tuh mama bapak. Ya udah biasa lagi. Tapi tetap kita malamnya lagi tetap nempatin di kamar atas lagi. Oh tetap Kagak. gue sih nggak kebayang kalau jadi Berani Dilan sekali gini. dia ya. Berani banget ya. Kalau gue pribadi sih kalau udah kayak gitu, wah gue udah nyerah deh, gue udah give up deh, nggak bakal tidur di atas lagi. Terus tapi pas keesokan harinya Dilan sama kakak Dilan tidur di atas lagi, ada kejadian lagi gitu. Kejadian Pak, bahasanya apa ya kalau kita tuh direp-rep ya, kayak rep-repan ya. Lagi tidur terus ngerasa kayak gitu. Kita sadar gitu melek, cuman napas susah, mau nyentuh Jadi kayak orang diem aja. samping susah. Jadi emang gitu stuck gitu, cuman bisa baca surat-surat pendek yang kita tahu ya kan. Ntar dulu, jadi ini lagi yang di rumah nih
mungkin ada yang tahu ada yang enggak ya rep-repan itu apa. Rep-repan tuh kayak kalian tuh lagi tidur gitu. Kalau Tapi seperti kayak ketindian gitu loh. Kayak ketindian. Jadi kayak kalian tuh sadar gitu, tapi kalian tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu ya, Jadi kurang diem lebih aja gitu ya. nggak bisa bergerak. kalau Iya, ya. medisnya kan katanya kita kecapean tuh. Iya. Medisnya tuh capean ya. Mungkin nanti kalau yang nonton ini ada yang dokter mungkin bisa komen ya di bawah ini gitu. Ini rep-repan tuh apa gitu. Cuman kalau kita yang berpikir horor namanya rep-repan itu apa, dipeluk setan ya, ditindiin apa. Bahasanya gitu ya. Kalau masalah goib ya. Heeh. Terus pas habis Dilan, itu Dilan sama kakak Dilan yang dirasain sama Dilan doang yang di rep-repan itu. Dua-duanya ngerasain cuman beda hari kita. Oh digangguinnya beda Iya. hari. Jadi kan di atas itu kita kan kasurnya itu apa namanya, zigzag gitu ya. Zigzag tuh, oh jadi kayak kasur satu lagi gitu ya satu. Oke. Jadi beda gitu kan. Hmm. Dilan tidur di bawahnya, kakak Dilan di atasnya tuh. Beda hari sih. Dilan duluan tuh apa ngerasain nggak bisa napas, nggak bisa gerak. Cuman tangan paling lagi posisi ke kasurnya dia gitu yang ke atas. Jadi pengen gitu Ya. paling kagak nyolek dia biar dia bangun. Cuman tuh tangan walaupun begini tuh ini nggak bisa gerak semua. Napas susah, akhirnya doa itu kan, akhirnya pas udah ini langsung pas spontan bisa napas langsung bangunnya gitu kan, kita kayak langsung kaget kan. Dia padahal dia posisi dia nggak tidur, kakak Dilan lagi main HP, kata dia dikirain dia tidur aja, kita kan kagak ada suara apaan. Padahal tuh Dilan lagi emang berjuang buat tangannya tuh nyentuh kakak Iya. Dilan tuh ya. Paling beda dikit lah orang tidur apa, kalau tidur kan kita suka nggak kan kayak jabra gitu. Heeh. Paling dikit banget gitu bisa nyolek aja, paling kagak biar dia nengok. Dia kagak sama kali nggak bisa gerak gitu badan. Gila sih. Jadinya kayak berarti kalau selama ini kita nonton film-film horor kayak Conjuring gitu, Insidious dan lain-lain itu Beneran ada. kayak beneran ada ya. Jadi kayak kalian tidur gitu kan, tidur kakaknya Dilan nih di atasnya gitu, Dilan di bawahnya, terus kejadian Dilan lagi terlentang kayak berjuang buat menyentuh kakaknya di atas gitu. Susah. Susah ya. Tapi sambil Dilan sambil baca-baca doa gitu gak? Iya, sambil baca-baca surat yang Dilan apa. Terus sambil kira perlahan tuh badan kayak lepas langsung. Kira enteng langsung bangunin aja kita langsung kagetin kan langsung. Kaget kan, namanya lagi main HP terus nengok kan, kenapa kata dia. Kata kakaknya. Kagak, tadi kagak bisa gerak, kagak bisa napas. Dia ngomong ngigo kali, enggak sadar, mata keadaan melek kok. Mau nyentul lu aja nggak gerak, lu ngomong gitu kan. Oh iya pak, yang tadi lu kayaknya pules banget tidur kata dia gitu. Ya udah tuh akhirnya tidur lagi kan, akhirnya udah sampai waktu itu malam. Lu inget gak sekitar jam berapa tuh? Nggak terlalu malam apa ya, 12 mungkin, Jam 12 ya? tidur sore waktu itu. Gitu ya. Berarti setelah kejadian itu malamnya tidur sampai pagi nggak ada gangguan tuh? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya? Akhirnya mungkin apa ya, dari mana-mana pas sebelumnya lupa cuci kaki, cuci muka. Nggak cuci kaki, cuci muka. Mungkin bahasanya apa, kita tempelan dari luar mungkin. Akhirnya pas sudah bisa bangun, inian apa, cuci kaki, cuci tangan, ngambil wudhu, udah tidur lagi aja akhirnya kan. Nah selang nggak nyampe berapa hari sih, maksudnya seminggu 2 minggu apa, gantian kakak Dilan yang ngerasain. Apa ditunjukin si Enggak, genderuwo itu lagi atau digituin lagi apa, direp-rep. rep-rep lagi? Tapi Dilan tetap tidurnya berdua di atas tuh. Iya posisinya, tapi Dilan tidur dia. Sama dia ngomong gitu, gue mau nyentuh lu kagak kena kata dia gitu. Susah napas kata, gerak nggak bisa. Jadi teror si makhluk itu terus ya. Cuman maksudnya untungnya gini, lagi di saat teror kayak gini sampai akhirnya gitu si fasenya si makhluk itu mengganggu sampai nunjukin wujudnya gak sih akhirnya setelah Dilan rep-repan, terus kakak Dilan rep-repan, setelah itu tuh atau besokannya atau lusa atau berikutnya nunjukin gak sih akhirnya ke kalian berdua? Kalau nunjukin wujud sama kita yang pada punya rumah sih jarang, paling cuman apa, kilas-kilasnya gitu
biar apa ya, kayaknya dia tuh kayak pengen biar kita tahu aja kalau dia ada gitu, nggak nyampe kayak kita face to face gitu kan, ketemu depan-depanan. Enggak sih, cuman bedanya dia nunjukin tuh kayak sama tamu kadang. Nah ini agak make sense nih kalau nunjukin sama orang luar rumah gitu ya. Orang luar rumah. Nah katanya Lucy juga sebagai yang nggak tinggal sama Dilan gitu ya. Berarti kan orang luar selain yang tinggal di Dilan nih gitu kan. Ini kejadiannya apa nih? Ini kan tadi agak make sense nih, agak nyambung sama cerita Dilan nih. Cuma taruh deh, tapi sebelum gue nanya ke Lucy, berarti kalau Dilan sama ayah, ibu dan adik dan kakaknya berarti hanya teror-teror aja gitu ya. Masalah Dilan pribadi aja yang melihat wujud aslinya gitu, yang tadi kita sebut itu namanya Gondorwo gitu. Tapi kalau tadi Dilan bilang malah sering wujudinnya ke orang lain di luar yang tinggal di situ. Nah kebetulan katanya Lucy juga nyambung nih, gimana tuh kejadian itu? Cuma mungkin makhluknya beda sama Beda Dilan. emang. Jadi lalu di kita udah namanya sering gangguan gitu, kita apa namanya manggil orang yang bisa ya kan. Oh sempat manggil orang yang Pak bisa. Ustadz apa yang tahu lah. Kata dia kalau masalah beginian sih banyak, penunggunya banyak, bukan 1-2. Cuman di sini itu ada 3 atau 2 apa ya pokoknya segitu lah, yang benar-benar kuat di tempat ini, yang sama sekali nggak mau disuruh pindah. Yaitu satu Gondorwo kan, itu bener. Jadi menurut penglihatan orang itu juga emang ada dia di sini. Yang satu lagi ini cewek apa ya, kata bapak atau mama atau om dan masih emang dulu rumah ini ada yang punya tuh apa ya, orang situ. Terus cewek nggak tahu istrinya atau apa dan kurang jelas tahu kan. Nah katanya sih dia ditabrak orang di dekat rumah juga tuh, di portal daerah situ yang ada klinik di situ. Apa ya, ditabrak lumayan parah lah katanya, mukanya kayak ini juga kan. Terus jadi mungkin nggak tahu ya, namanya meninggal secara gitu kan, katanya ada yang bilang penasaran mati basah ya kan. Iya, jadi tetap di situ dia kayak dia berpikir dia masih pemilik rumah itu, masih tinggal di situ. Jadi kalau dia tuh gimana ya, dia tuh kadang nongolin ke orang itu kayak bisa lihat nih orang niat baik atau jahat, atau di sini tuh buat gaduh. Oh jadi si Pak Ustadznya yang bisa ngebantu istilahnya kayak orang bisa lah gitu ya, orang bisa yang komunikasi sama makhluk itunya, melihat ini makhluknya ini jahat atau enggak gitu, yang ngeganggu atau emang cuma di situ gitu. Karena kan sebenarnya kalau yang kita belajar gitu ya, semua agama pun mungkin belajar gitu ya, tentang bahwa kita di dunia ini kan memang tinggalnya nggak cuman manusia aja kan, kita jin juga ada gitu di dunia ini. Cuman mungkin ini dikasih lihat gitu ya, maksudnya ini jinnya apakah yang memang waktu itu mau ganggu atau enggak, dan akhirnya gimana tuh? Jadi kan dari 2 makhluk tadi yang udah disebutin ya, Gondorwo sama yang cewek itu. Nah kalau yang anak-anak kecil itu emang ada juga katanya apa ya, mitos-mitos orang situ sih. Dulu ada yang ngomong di samping ada sumur tua lah, terus katanya dulu di sini ada apa ya, dukun beranak ya, terus kayak tempat ngubur hari-hari. Jadi numpuk gitulah di situ. Jadi yang anak kecil itu mungkin dari, nah tapi emang benar ada katanya anak-anak kecil ini, tapi emang gak ganggu dia emang. Nah tuh yang 3 itu sih. Nah kalau sisanya emang katanya dia tuh masih bisa nih kita ngobrol sama dia nih, yang bisa tuh kayak disuruh pindah kemana masih mau. Nah cuman yang susah tuh yang 2 ini sini, malah tuh yang Gondorwo sama yang cewek. Pokoknya dia paling nggak mau lah pindah dari situ. Kalau yang cewek ini dia kebetulan kan itu tuh yang bilang tuh apa, dia pas kecelakaan rusak lah ya mukanya. Jadi pas dulunya kejadiannya kata si orang yang bisa ini nih,
kejadiannya yang cewek yang nunggu di situ kejadian dulu kecelakaan parah sampai mukanya rusak. Jadi pas yang orang bisa itu ngomong ini cewek nih, nah spontan Bapak Dilan langsung kayak mikir gitu, oh emang ada yang punya rumah ini dulu dan orang sini cewek kecelakaan. Iya. Nah, langsung berpikir dia apa mungkin dia itu maksudnya arwahnya dia. Nah udah, tapi emang dia ini bisa nongolin dua muka. Nah muka yang aslinya itu hancur mungkin ya karena tabrak. Nah yang satunya ini apa ya, Dilan punya boneka Jepang mungkin ya, dibawa sama om dari luar negeri kan, itu boneka Jepang. Kebetulan cakep kan namanya, pakai gaun gitu kan. Tadinya dipajang di kaca gede itu, terus sekarang dipindahin. Kaca gede itu yang di atas. Tangga terus atas. Ditaruh di etalase. Cakep kan namanya boneka Jepang, Bu. Nah katanya dia kadang mungkin apa ya, malu mungkin kadang kalau misalnya ketemu orang yang baik, cuman mau nampakin nggak mungkin dia ngasih orang ini kapok gitu. Kalau ngeliat muka dia, akhirnya dia katanya sih dia kayak make boneka ini jadi sebagai medianya gitu ya. Dia jadi bentuknya dia tuh sekarang kalau ketemu yang dia pengen nampakin orang yang baik, cuman dia mau pakai apa ya, yang cakep gitu, dia nggak mau bikin orang itu takut. Jadi cuman beda lagi kalau misalnya kayak ada orang yang niat jahat apa. Waktu pernah ini contohnya kayak teman kakak Dilan dulu, beberapa namanya bocah-bocah tuh kadang kalau lagi main di rumah di atas berisik tuh kadang tuh kan. Berisik. Teman-teman kakak Dilan kalau main di atas tuh berisik, namanya pada gitaran kan, pada tawa. Berisik, mungkin dia terganggu mungkin kan tempatnya dia kan. Nah dia nongolin wujud aslinya di kaca. Yang hancur itu. Di kaca. Di kaca mana tuh? Di kaca kamar ada. Oh iya. Pertama satu bocah yang lihat kaget kan, takut kan, namanya mukanya rusak gitu. Yang si perempuan itu kan berarti. Aku tuh akhirnya pada diam semua, jadi otomatis dia itu nampakin wujud seram itu biar bocah-bocah ini tuh tahu gitu, jangan pada berisikin. Karena dia ngerasa keganggu. Kira dia pada diem kan tuh, langsung pada mau cerita aja juga apa pelan-pelan gitu sama temen samping-sampingan. Gak mau cerita per-peran, takut. Nah terus pas acara apalagi gitu temen Udah mulai merinding. sama nih Merinding juga nih dengerin cerita Dilan. sama nunjukin juga wujud yang cantiknya. Teman-teman kakak Dilan juga itu pas lagi acara apa ya, acara ulang tahun kakak Dilan tuh, dia pada nongkrong di atas juga, nongkrong di balkon depan kan, balkon ada dua, depan sama belakang. Itu ada bocahnya, dia lagi pada nongkrong depan semua kan. Satu ada yang mau teleponan apa mau angkat telepon gitu, oke mau ke balkon belakang nih. Oke, kalau dari tangga tuh kan kita kanan tuh udah lurus bakal keluar ke langsung balkon. Iya, dia pas dari situ pas mau keluar ke balkon belakang nengok, kebetulan di belakang tuh ada tower toren ya. Toren yang buat Jadi air. di belakang yang di bagian atas, Balkon atas tuh ada balkon atas. Sebelahnya ada toren air ya. Terus dia baru keluar pintu buat ke balkon belakang tuh, dia nengok kanan kan pas ke toren itu. Kaget dong dia ngeliat cewek cantik banget pakai gaun kata dia kan. Di atas tuh. Di toren itu. Wah gila sih. Itu duduk di toren itu gitu. Enggak, kayak diri posisi ngeliat pemandangan di balkon gitu. Cewek cantik merinding gitu. loh. Jadi tapi dia maksudnya ketika temennya kakaknya Dilan keluar balkon itu Sendiri dia mau ke belakang tuh. mukanya si makhluk itu nggak langsung hadap-hadapan gini kan. Jadi kayak ke sana. Belakang-belakangan dia lagi ngeliat pemandangan gitu kayak nyantai. Nah, dia ini nggak tahu kan, dia namanya tamu, dia belum tahu nih, nggak mungkin dia berpikir setan kok itu, kagak, dia berpikir tuh karena emang nggak tahu gitu kan, mungkin ada orang lagi kali di situ ya. Terus kira dia nggak berani negur atau gimana kan, takut nggak sopan mungkin, kira dia nanya ke Dilan. Nanya itu dia karena ngeliat saking cantiknya kan, dia ngomong. Oh jadi dari belakang aja udah kelihatan kayak cantik gitu ya? Kayak orang Jepang gitu kan, putih kelihatan tangannya gitu. Dia nanya ke Dilan itu
di atas ada tante lu katanya gitu. Oh jadi abis keluar balkon, abis ngelihat selesai itu dia masuk lagi, tutup lagi. Kagak, mungkin dia nggak mau, mungkin dikira tantenya Dilan gitu tinggal di situ di atas. Kira dia nanya sama kakak Dilan, nanya tuh di atas ada tante lu, cuman nggak langsung dijawab. Emang kenapa gituin kan, mau tahu dulu nih biar dia nggak langsung kaget. Soalnya tadi pas gue mau keluar tuh kayak ada ini, itu tante lu cantik banget gitu dia masih canda-canda tuh, kenalin dong gitu. Kira pas dia udah ngasih tahu kan, dia ngeliat itu kan, kira dikasih tahu tuh. Di atas itu juga, di kamar di atas itu juga dikasih taunya? Enggak, di balkon depan. Masih di balkon depan dia dikasih taunya? Masih dalam waktu yang sama kan? Di balkon depan, ini posisi yang penampakan ini di balkon belakang. Oh, oke. Balkon depan yang arah ke depan rumahnya Dilan tuh ya. Iya. Karena dia udah ngomong, udah ngasih tahu. Itu malam-malam kejadian itu, malam. Kata dia cantik kan, dia ngomong kenalin dong sama tante lu. Terus baru dikasih tahu. Tante gue yang mana? Tante gue udah pada nggak tinggal di sini semua, udah pada. Terus kata dia siapa dong yang tadi gue lihat? Kata dia cantik banget kata dia. Terus ini kan akhirnya pas dia turun ngeliat yang boneka itu tuh, boneka Jepang itu, kok ini sama kata dia ya, yang tadi dia lihat kayak yang gue lihat di belakangnya, kayak gitu bentuknya. Terus dikasih tahu, dan tuh akhirnya pas di sini ya itu dia kadang bisa nunjukin wujud yang rusak sama yang cantik ini dengan media yang boneka ini. Ya udah, kira mau dikasih tahu dia paham. Kira udah dia nggak berani ke belakang lagi sih. Tapi berarti malam itu kejadiannya setelah si teman kakaknya Dilan itu melihat, setelah dia akhirnya tahu dan melihat bonekanya sama wujud aslinya di belakang, yang di balkon belakang dikasih lihat. Setelah kejadian, setelah diceritakan di balkon depan dikasih tahu, udah tuh apa dia pulang atau lanjut nginep di situ? Jadi pas sudah dia diceritain tuh udah, ya udah kita nggak ke belakang lagi, udah tuh aja selesai acara bubar, turun ngeliat tuh boneka tuh, dia sambil turun ya? Iya, kayak tadi kata dia ngomong kayak gini, ya udah berarti bener dong dia make apa nih boneka ini tuh sebagai medianya dia. Cuman karena niat teman kakak Dilan yang ke belakang itu kan emang bukan mau ganggu, dia mau ngangkat telepon gitu, menjauh dari anak-anak biar nggak berisik. Jadi mungkin kebetulan pas dia lagi sendiri, dia itu cewek itu lagi ada gitu. Ya sih nggak, si cewek itu ya masih dia bingung aja gitu, bisa cantik gitu. Jadi guys, jadi bisa kita bayangin ya. Jadi selain dan tinggi besar itu makhluk, ada lagi makhluk yang menyerupai wanita itu ya. Dan katanya dia bisa jadi dua wujud ya, bisa jadi yang mukanya hancur gitu ya, hancur muka aslinya, bisa sama jadi yang cantik gitu ya. Dan tadi seperti yang diceritain sama Dilan itu, menurut gue pribadi sih itu mengerikan sekali ya. Kalau udah kayak gitu, siapa yang nggak takut gitu kan? Kalau gue jadi teman kakaknya Dilan habis diceritain kayak gitu, mungkin gue udah pengen buru-buru pulang gitu kan. Tapi untungnya sih dia pada dibawa bercanda, jadi untungnya ya pada bilang ya coba aja kalau orang asli mau tuh gue sama dia segitu kan, namanya cantik gitu kan. Kira udahlah itu, ya udah kita udah tahu ini. Dan diem aja, emang dia ada di sini gitu kan. Nah, terus lanjut ke ceritanya Lucy itu sama yang lihat apa gimana tuh, kejadiannya gimana tuh dari awal deh? Ketemunya sama yang mana gitu. Iya, siapa tahu sama gitu, apa ada lagi gitu. Kejadiannya itu lupa ya tahun berapa. Pokoknya waktu itu lagi ada acara gitu, itu lagi ada acara syukuran di rumahnya Dilan. Itu kan otomatis semua saudaranya pada nginap, biasanya pada datang. Nah itu tuh terus gue keluar nih, keluar itu main sama kakaknya Dilan, sama Dilan juga kalau nggak salah tuh sama teman-teman rumahnya, karena kan emang sering banget main di rumah Dilan dulu. Terus jadi udah kenal lah sama teman-teman rumahnya gitu. Terus main itu baru pulang sekitar jam 1 malam tuh. 1
malam ya, baru jam pulang 1 dari rumah malam. Dilan. Karena kan posisinya malam minggu juga, terus mainnya tuh di depan rumahnya Dilan agak kesanaan dikit lah, tuh ada pokoknya rumah temennya kakaknya Dilan. Nah terus pas pulang si kakaknya Dilan ini masih ngobrol sama teman-temannya di belakang. Jadi posisi ini udah di depan gerbang. Ini udah di depan gerbang. Terus kakak Dilan tuh lagi pada ngobrol di belakang nih, termasuk sama Dilannya. Itu kalau nggak salah, pokoknya ini lupa ingat. Nah, terus gue itu udah kayak pengen buru-buru masuk gerbang, akhirnya ngetok-ngetok gerbang, tapi nggak ada yang bukain. Ya, jadi udah keadaan Lucy itu udah keadaan ngelihat gitu. Belum. Itu belum. Tapi perasaannya udah nggak enak gitu. Perasaan ya. tuh udah nggak enak gitu. Kayaknya emang kadang-kadang kita coba geng-geng yang lagi nonton ini suka gitu gak sih kalau misalkan kita tuh lagi di suatu tempat manapun gitu ya. Kalau gue pribadi sih bisa ngerasain. Bisa ngerasain gitu loh. Jadi intuisi manusiawi kita tuh kadang-kadang bisa ngerasain gitu ya. Iya. Kalau ada sesuatu yang janggal lah gitu ya. Ini tuh tempatnya kayak baik atau enggak gitu, bukan baik atau enggak sih, maksudnya kayak ada enggak nih makhluk ini gitu. Itu pokoknya itu berasa banget. Itu jam 1 malam, terus buru-buru ketok-ketok gerbang. Buru-buru ketok-ketok gerbang itu tuh nggak ada yang bukain juga. Nah pas dulu tuh sebelum jadi gudang itu kebun, itu kebun, dan di kebun itu ada toren tinggi gitu, toren tinggi. Nah sebelum itu jadi gudang itu tuh ada gang kecil. Lalu toren tingginya itu bukan di kebun sih, sebenarnya di kebun tuh ada rumah juga, rumah gede, torennya. Ya itu. Di situ. Oh di situ, cuman antara rumah Dilan sama ini gitu ya. Jadi rumah Dilan jeda kebun itu, baru tuh rumah gede itu. Rumah gede itu ada toren yang agak di belakang. Iya pokoknya di belakang, dan kita tuh hampir samar sama kebun. Nah abis itu nengok kan kiri kanan. Nah pas nengok kanan itu zong sih. Jadi ada makhluk berjubah putih. Itu kalau misalkan kita sebut tuh bisa si ya Mrs. Kunti. Mbak Kunti. Oke. Nah itu tuh benar-benar pakai baju putih bersih dan itu ngambang. Oh jadi Lucy ngelihatnya di deket toren itu tuh? Di tiang toren itu berdiri. Berdiri. Itu jelas gak apa mukanya ngelihat Lucy Mukanya juga enggak. atau dia lempar muka? Mukanya itu ketutupan sama rambut dia yang ke depan panjang lurus. Oh jadi cuman yang Lucy lihat tuh wujudnya putih diri dan kakinya nggak rambutnya napak. nutup gitu. Iya. Oh kakinya nggak napak. Nah pas abis bisa lihat dari si kanan itu, udah kan diem mau ngomong sama kakaknya Dilan di belakang, itu nggak bisa, kayak ketahan. Kayak Dilan kan tadi rep-repan, cuma kalau gue tuh bukan rep-repan tapi udah kayak nggak bisa ngomong aja, ketahan. Stuck di situ. Iya udah stuck diem, terus ngeliatin dia doang. Dan itu tuh bener-bener pandangannya langsung ke dia dan sekeliling kebun itu. Jadi terang, sekeliling kebun itu terang dan fokusnya hanya ke dia. Oh, jadi kayak udah ke distract gitu ya. Jadi kalau pas Lucy udah sempat ngelihat si makhluk itu, padahal nih rumah kan gede ya, rumahnya Dilan kan besar gitu. Nah pas Lucy mau masuk itu tetap aja kadang-kadang kita kan kalau kita madep lagi ke sono, nih yang sebelah sini masih bisa kita lihat gitu ya, mata kita ke sono, tapi yang sebelah sini masih bisa kita lihat. Jadi Lucy masih ngerasain itu. Iya, jadi kan pasti pernah ngerasain kan, kayak kita lurus nih pandangan kita, tapi kanan kiri tuh masih kelihatan. Nah itu karena si makhluk ini tuh ngeliatin Lucy mulu, ngeliatin juga tuh. Nah terus yaudah kan masih ngeliatin kakaknya Dilan di belakang masih ngobrol cekakak-cekikik, mungkin merasa keganggu juga kan karena ngobrol itu keras. Nah terus ya udah, tapi gue cuma diem nunggu sampai ada yang buka gerbang, sampai manggil-manggil mamanya Dilan kan, tuh nggak ada yang bukain. Jelang berapa menit baru tuh ada yang bukain. Itu yang bukain tuh bukan mamanya Dilan tapi om kita. Itu adalah, nah terus dibukain, udah langsung lari masuk. Itu tuh masih nggak bisa ngomong apa-apa, diem, dikasih minum, baru diceritain. Itu berarti itu udah itu deg-degan deg-degan. ya? Ternyata tuh temen-temennya kakak Dilan nggak ada yang lihat. Jadi cuma emang Lucy. Cuma Lucy doang yang lihat. Padahal itu posisinya juga nengok kanan kiri mereka, tapi nggak ada yang lihat. Gitu sih, kayak ke distract gitu loh otak. Itu berarti semalaman itu Lucy tetap tidur di situ. Tetap tidur di situ. Terus bisa tidur berarti semalaman. Nah ini juga nih, ini cerita dari dulu kan. Kayak gue sering banget nginep di rumahnya Dilan, saudara paling deket lah, kayak sering banget nih nginep di sini. Tapi tuh nggak pernah bisa tidur. Sedangkan keluarganya Dilan semua udah pada tidur. Dulu tuh tidur di depan TV. Iya. Depan TV yang kirinya itu langsung pintu belakang, kanannya langsung tangga yang tadi dimaksud Dilan. Tangga terus pintu depan. Nah
kebiasaan keluarga Dilan itu nggak pernah nutup hordeng kalau tidur. Oh jadi hordeng depan tuh yang Hordeng pintu depan, rumah. yang langsung madep ke gerbang itu nggak pernah ditutup. Sedangkan tadi lu sih ngeliat tuh dari samping yang gerbang itu ya. Iya, Samping kanan gerbang itu ya. Jadi kan rumah Dilan di depan tuh gerbang dulu, baru masuk kayak garasi gitu, baru pintu rumah Iya, depannya nih. jadi posisi dari gerbang ke rumah tuh agak jauh. Agak jauh lah, sekitar 50 meter. 50 meter lah ya dari gerbang depannya garasi tuh sampai masuk ke pintu rumahnya. Nah, kebetulan nih keluarga Dilan kebiasaan mungkin yang dilihat mungkin lupa atau gimana ini jendela yang di pintu rumah Dilan sini nggak pernah tutup. Jadi yang di gerbang sini bisa kelihatan gitu. Positifnya sih kita mungkin kalau ada maling bisa kelihatan gitu. Tapi kan mungkin kasusnya Lucy tadi habis ngelihat dari kejadiannya di samping gerbang ini ya. Jadi kan kadang-kadang gue juga mikir kalau misalkan kayak gitu, wah buka gitu kan dari dalam kelihatan, tahu-tahu di gerbang dia masih ada gitu kan berdiri gitu. Nggak bisa tidur juga kan? Jadinya masih kepikiran gitu. Iya, nah terus tuh ini tuh lain hari ya sama yang tadi gue lihat di sebelah itu. Kayak pokoknya ini sering banget nginap di rumah Dilan dan nggak bisa tidurnya karena udah ditinggal tidur sama Dilan juga, sama kakaknya Dilan kan ngeriung gitu tidurnya di situ. Ngeriung tuh bahasa Sunda tuh. Iya. Kalau misalnya itu tuh ngumpul tidurnya tuh barengan gitulah. Nah terus ya udah, jadi cuma bisa nengok kiri kanan. Jadi kirinya itu pintu belakang, kanannya langsung ke pintu depan yang madep gerbang. Nah itu tuh sering banget kayak denger ada suara orang turun tangga, kedebak-kedebuk. Oh, jadi kayak ada suara kaki turun gitu dari atas dari tangganya rumahnya Dilan. Iya. Terus pohon yang di depan tuh yang kelihatan dari jendela itu suka gerak sendiri. Padahal nggak ada angin, berasa kan kita kalau ada angin. Karena jadi kayak ada yang gerakin pohon itu ya? Iya. Terus ya udah pokoknya hawanya beda aja gitu kalau udah nengok ke arah tangga. Ke arah tangga dan sononya pintu depan itu gitu pintu ya? Pintu depan, iya jendelanya nggak ditutup gitu. Pokoknya selalu tuh memicunya ke tangga. Emang di tangga ini gitu loh yang kuat banget. Yang kuat banget ini aura seremnya di tangga bener ya dia? Aura mistisnya. Tangga ke atas itu gitu ya? Iya. Terus sama yang tadi tuh nyambung ke boneka Jepang yang dilanjutin kayak itu tuh dulu waktu kita kecil kita main bareng-bareng di sana emang nggak ada yang pernah berani naik ke atas. Karena pas mau ke tangga itu langsung boneka itu gede di kaca. Oh jadi ceritanya digabung gitu ya. Pokoknya Lucy tadi ngelihatnya tuh di bagian luarnya, depan ya. Dilan di sisi dalamnya. Terus Dilan juga wah gila menarik banget sih ya. Ceritanya di rumah Dilan ini coba kalian bayangin. Bener-bener kayak film Conjuring gitu. Jadi pindahan rumah di teror gitu ya Dil ya. Teror gitu dan yang di teror itu bukan cuman orang yang pemilik rumahnya tapi orang luar yang masuk yang ngeganggu juga gitu ya. Wah, kayak masuk rumah hantu. Menarik sih, menarik banget. Jadi penasaran ya, pengen langsung ke rumah Dilan nih. Coba kalian yang nonton ini komen aja di bawah ini pada setuju gak kalau gue cerita-cerita lagi sama Lucy mungkin atau sama Dilan langsung di rumahnya Dilan biar lebih vibes-nya tuh lebih berasa gitu. Kalau yang setuju komen di bawah ini, kalau banyak yang komen setuju atau like-nya banyak plus nambah subscribe gue bakal langsung nanti bikin video lagi di rumahnya Dilan langsung dan bakal gue kasih lihat keadaan rumah Dilan semuanya dari yang cerita ini nih biar kalian tuh setelah mendengar cerita ini besokannya kita cerita lagi langsung di rumah Dilan dan kita tunjukin aslinya itu bagian-bagian yang tadi kita ceritain itu di mana aja ya. Kalau pada setuju komen di bawah ini dan thank you banget ya Dilan. Thank you banget Lucy ya. Ini dua ini saudara gue cuman ini adik gue langsung, ini saudara gue gitu yang lagi ini juga. Keren banget cerita Dilan kali ini dan Lucy makasih banget. Jangan lupa kalau emang suka sama video ini dan jangan lupa ya tadi tanggapan yang tadi. Kalau emang sekali lagi gue tekenin kalau emang pada setuju dan menarik cerita ini, gue collab lagi sama Dilan langsung di rumahnya, langsung tulis di komentar ya. Oke, cukup sekian cerita gue kali ini. Nanti kita bakal cerita horor yang lebih keren lagi dan semoga bisa bareng Dilan lagi ya, tergantung kalian komennya. Dan jangan lupa kalau kalian suka sama video ini di like, kalau nggak suka juga di dislike ya. Jangan lupa di subscribe juga karena subscribe itu gratis. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.